Cerita kita dimulai dengan Makoto, seorang pelancong yang tidak pernah menetap di satu tempat. Dia berkelana dari satu desa ke desa lain, mengangkat di pundaknya satu tujuan yang tak tergoyahkan, memburu goal dan memusnahkannya. Saat dia melanjutkan perjalanannya, dia akhirnya mencapai pinggiran sebuah kota yang dikenal sebagai Arslan, dan belum lama setelah dia menginjakkan kaki pertamanya di dalam temboknya, seorang gadis tiba-tiba berlari ke arahnya. Terengah-engah dan diliputi kepanikan, gadis itu berhenti di depannya secara tiba-tiba, memohon dengan suara yang penuh keputusasaan dan urgensi, "Sembunyikan aku dari tangan para penjaga yang mengejarku, dan aku akan memberi imbalan untuk kebaikan ini dengan hadiah terbaik." Gadis ini tidak lain adalah Saltrin, putri Arslan, yang terkenal karena melarikan diri dari para penjaganya setiap beberapa hari, didorong oleh keinginan liar untuk keluar dari kota dan menjelajahi dunia demi mencari keajaibannya. Ambisi yang tak terbatas ini, pelarian-pelariannya yang konstan hanyalah usaha putus asa. Untuk memenuhi mimpinya akan perjalanan dan kebebasan, tidak lama kemudian para penjaga tiba mencari putri yang melarikan diri. Mereka menanyai Makoto tentang dirinya. Tetapi dengan kecerdasan tajam dan ketenangan, dia menyembunyikan Saltrin tanpa mengungkapkan keberadaannya. Para penjaga akhirnya pergi dengan tangan kosong, dan setelah mereka cukup jauh, Saltrin muncul dari tempat persembunyiannya dengan rasa syukur yang mendalam tergambar di wajahnya. Dia berterima kasih kepada Makoto karena telah menyembunyikannya dan menawarkan imbalan berupa makanan lezat. Dia membawanya ke toko manisan dan membelikannya pai. Betapa putri yang pelit. Setelah itu, dia memberinya tur di kota dan jelas bahwa penduduk kota sangat mengagumi Saltrin dan sudah terbiasa dengan upaya pelariannya yang konstan dari para penjaga. Bagi mereka, itu bukan hal yang aneh. Setelah beberapa saat mereka berdua kembali ke istana, di mana Saltrin menyiapkan makan malam untuk Mikoto, dia berkata, "Aku telah menyiapkan makan malam untukmu dan membuat suasana hatimu ceria. Sekarang ceritakan sedikit tentang dirimu dan petualanganmu." Karena dia sangat ingin meninggalkan kota, merasa sangat membosankan, Makoto memperingatkannya bahwa dunia di luar berbahaya dan dia bisa terluka. Tetapi Saltrin tidak mempercayainya, kesedihan mengalir di dalam dirinya dan dia dengan tenang berkata bahwa sudah larut malam. Dan dia harus tidur, namun di sisi lain kota, gerombolan Ghoul yang besar sudah berkumpul, bersiap untuk menyerang dan menguasai kerajaan. Keesokan paginya, Mikoto dan Saltrin berjalan bersama. Ketika dia mengungkapkan keinginannya yang mendesak untuk menemaninya dalam perjalanannya, Mikoto menjawab dengan peringatan yang tegas. Suaranya tidak memberi ruang untuk negosiasi, "Jalan ini sangat sulit, dan bisa mengorbankan nyawamu." Begitu Saltrin mendengar peringatan tegas ini, ketakutan meresap ke dalam hatinya. Dan dia meninggalkan pikiran yang telah mengganggu benaknya. Sementara itu, salah satu ghoul telah menyusup ke istana kerajaan secara diam-diam, menyamar sebagai warga biasa yang ingin menemui raja untuk urusan sepele. Begitu dia memasuki ruang tahta, dia melepas topinya, mengungkapkan tanduk besar yang membuat raja terkejut ketakutan. Dengan gemetar, raja bertanya, "Apakah kamu seorang ghoul?" Ghoul itu mengeluarkan tawa mengejek yang mengerikan dan menjawab dengan keyakinan mutlak, "Tepat sekali, dan aku di sini untuk menyampaikan pesan yang jelas. Kamu akan memberikan kami 30 korban setiap bulan atau aku akan memusnahkan seluruh kerajaannya." Dan semua orang di dalamnya raja mengguncang hebat karena ketakutan yang luar biasa, sama sekali tidak yakin bagaimana menghadapi bencana seperti itu. Salah satu prajurit yang terkejut mencoba mengancam ghoul tersebut. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 detik, ghoul itu menjatuhkannya dan membunuhnya tanpa usaha. Ghoul itu kemudian berbalik kepada raja dan berkata dengan dingin, "Tidak, jangan hitung yang ini di antara 30 korban." Sebelum meninggalkan istana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat ghoul itu keluar dari istana, ia melihat Makoto berjalan di samping Saltrin. Seluruh tubuh ghoul itu bergetar karena ketakutan, ekspresinya berubah dalam kepanikan mutlak. Sebelum ia melarikan diri dari istana, ingin pergi sebelum Makoto menyadarinya. Tetapi apa rahasia di balik ketakutan yang tiba-tiba ini? Makoto menangkap sekilas ghoul yang melarikan diri. Pada saat ia mengalihkan wajahnya ke arahnya, seluruh sikapnya berubah, kilau di matanya menghilang.
Ekspresinya gelap dengan niat yang mengerikan, dan kehadirannya memancarkan aura yang mengganggu. Seolah-olah ia akan melepaskan sesuatu yang bencana. Saltrin berbalik kepadanya untuk berbicara hanya untuk menemukan bahwa ia telah menghilang, ketakutan dan bingung. Saltrin berlari menuju istana, tertarik oleh keributan dan teriakan yang bergema dari dalam. Di dalam, Raja benar-benar bingung, tidak tahu bagaimana merespons bencana yang akan datang. Orang-orang terpecah, beberapa menuntut perang dan konfrontasi. Sementara yang lain percaya bahwa mereka harus menawarkan pengorbanan untuk menghindari kehancuran total. Ketika Raja melihat putrinya Saltrin, ia menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Aku harus mengaku sesuatu padamu. Bukankah kau selalu meminta untuk meninggalkan negara ini? Baiklah, aku memberikan izin sekarang." Saltrin yang terkejut bertanya dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, suara para prajurit meningkat dalam alarm. Sebuah tentara raksasa monster akan menyerang kerajaan. Saltrin berlari maju untuk melihatnya sendiri. Ketika tiba-tiba sesuatu yang aneh mulai terjadi padanya, ia bertanya-tanya dengan cemas, "Apa ini? Mataku sakit, tubuhku terasa panas, aku harus pergi ke depan dan mengamati." Pada saat yang sama, Ghoul yang melarikan diri sebelumnya telah mencapai sekutunya. Ketika Ghoul raksasa yang besar melihat wajahnya yang ketakutan, ia bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahmu pucat seperti ini?" Ghoul yang melarikan diri menjawab dengan ketakutan, "Apakah kau ingat ketika aku memberitahumu tentang pria yang menghancurkan tanah airku dan memusnahkan semua Ghoul di sana?" Ghoul raksasa menjawab, "Ya, aku ingat itu." Ghoul yang melarikan diri kemudian berteriak, "Dia ada di sini. Kita harus membatalkan rencana dan melarikan diri segera." Tetapi Ghoul raksasa melihat ke depan dengan tenang dan menunjuk, "Apakah maksudmu yang itu di sana?" Ghoul yang melarikan diri berbalik dan setelah melihat Makoto, ketakutan meliputi dirinya sekali lagi. Makoto berdiri tegak di tempatnya, sepenuhnya bertekad untuk memusnahkan mereka semua. Ghoul raksasa merasakan gelombang kegembiraan yang aneh dan mengaum tantangan, "Maka datanglah padaku." Pada saat itu Saltrin tiba dan berteriak kepada Makoto, memohon padanya untuk melarikan diri, tetapi Makoto melirik padanya dan berkata dengan tenang, "Maaf, tetapi aku sedang sibuk sekarang." Ghoul raksasa melompat ke arah Makoto. Tetapi dalam sekejap mata, Makoto sudah memotong lengannya. Ghoul itu terjatuh ke tanah, berdarah deras dan tidak bisa bergerak. Kemudian Makoto dengan tenang mengikat rambutnya kembali. Dan dengan matanya yang berubah menjadi warna yang mengerikan, ia menyerang Ghoul yang tersisa satu persatu. Ia membantai mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Saltarine berdiri membeku dalam keterkejutan dan ketakutan menyaksikan kekuatan monster yang dimiliki Makoto. Setelah menyelesaikan pertempuran, Makoto memenggal kepala Ghoul raksasa dan berbicara kepadanya dengan nada mengejek saat ia mengembuskan napas terakhir. "Dan kau adalah yang terakhir. Apa ini kekuatan yang kau banggakan? Dari mana asalnya?" Setelah menghabisi semuanya, Makoto berbalik kepada Saltarine dan berkata, "Semuanya telah berakhir." Wajahnya kembali normal dan ia melambai kepadanya dengan tanda kemenangan menggunakan jarinya. Saltarine berpikir dalam hati, seharusnya dia menjadi pahlawan yang menyelamatkan kerajaan. Tetapi apakah seorang pahlawan benar-benar harus menakutkan seperti ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, seekor anjing muncul membawa barang-barang Mikoto seolah-olah memberitahunya, "Ayo pergi." Mikoto menghapus darah dari dirinya dan pergi meninggalkan kota tanpa ragu. Saltarine mencoba mengejarnya untuk menghentikannya, tetapi dia tidak bisa bergerak melewati banyaknya mayat yang menghalangi jalannya. Sebulan penuh telah berlalu sejak insiden itu, dan Saltarine masih terkurung di dalam tembok kota. Dihantui oleh satu pikiran yang terus-menerus, apa yang akan terjadi jika aku memutuskan untuk pergi bersamanya saat itu? Pertanyaan ini membangkitkan tekad yang kuat di dalam dirinya. Mengumpulkan semua kekuatannya, ia pergi kepada raja, ayahnya, dan menyatakan dengan tekad yang tak tergoyahkan, "Aku telah membuat keputusan, aku akan meninggalkan posisiku sebagai putri dan aku akan meninggalkan tanah ini untuk menjelajahi setiap sudutnya." Tanpa ragu, ia mengambil sehelai rambutnya dan memotongnya di depan matanya sebagai bukti tekadnya yang teguh.
Ia mengumumkan dengan berani, aku akan pergi tanpa gagal. Melihat keteguhannya dan tekadnya yang baja, Raja menyadari bahwa menahannya lebih lama lagi sudah tidak mungkin. Ia memberinya izin untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Saltarine kemudian menyiapkan tasnya untuk perjalanan dan dengan demikian dimulailah petualangan baru sang putri muda untuk menemukan dunia luar dan meninggalkan segala sesuatu yang pernah ia kenal. Saat Saltarine memulai perjalanannya, ia terkejut menemukan makhluk aneh tergeletak di tanah, setengah manusia, setengah hewan. Penampilannya cukup mencengangkan sehingga membuatnya bergumam pada dirinya sendiri. Aku harus menjauh dari hal-hal aneh dan menakutkan ini. Ia hampir pergi, tetapi kemudian ia mendengar suara berdesis lembut dari perut makhluk itu. Seperti keluhan lapar, tergerak oleh rasa iba. Ia memutuskan untuk menawarkan wortel untuk dimakan makhluk itu. Ia duduk di sampingnya dan keduanya bertukar beberapa kata. Saltarine kemudian menemukan bahwa makhluk mirip kelinci ini bernama Frau. Frau melahap wortel dengan sukacita yang luar biasa, karena bagaimanapun juga, ia masih seekor kelinci yang sama sekali tidak bisa menolak makanan yang begitu lezat. Saat mereka duduk bersama, Saltarine mengeluarkan gambar Mikoto. Saat mereka duduk bersama, Salterin mengeluarkan gambar Mikoto dan menunjukkan gambar itu kepada Frau sambil bertanya apakah dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Frau menatap gambar itu dengan mata kosong yang tidak mengerti. Sebelum akhirnya berkata dengan kejujuran yang hampir menyakitkan, tidak, saya belum pernah melihatnya. Salterin menjawab sangat baik, saya akan melanjutkan perjalanan saya sekarang. Tetapi saat dia mulai berjalan pergi, dia menemukan Frau mengikutinya sambil memanggil, saya akan bepergian denganmu, itulah harga dari wortel. Salterin menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan repot-repot, biarkan saya sendiri. Tetapi Frau memperingatkannya bepergian sendirian sangat berbahaya. Pada akhirnya Salterin menerima logika di balik kata-katanya. Dan keduanya memutuskan untuk bepergian bersama. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa dan memasuki desa itu. Penduduk desa menyambut Salterin dengan hangat. Tetapi mereka segera mengusir Frau karena penampilannya yang setengah hewan dan bentuknya yang tidak biasa. Di sini hati mulia Salterin bersinar. Dia menolak untuk masuk sendirian dan malah pergi bersama Frau di luar gerbang desa. Dan jika kamu pikir mereka menyerah, kamu salah. Mereka kembali sekali lagi, tetapi kali ini Frau mengenakan jubah lebar yang sepenuhnya menutupi telinga panjangnya. Berharap tidak ada yang mengenalinya, mereka dengan hati-hati menyelinap kembali ke desa berusaha sebaik mungkin untuk menghindari perhatian. Tetapi setelah hanya berjalan sebentar, kepala desa menangkap mereka anehnya dan karena penyamaran Frau. Dia sama sekali tidak mengenalinya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia gagal memperhatikan temanku. Mungkin pikirannya kabur, atau kelelahan telah mengambil korban. Kepala desa mengantar mereka ke rumahnya untuk menghormati dan menyambut mereka. Salterin duduk makan dengan pria itu. Sementara Frau sepenuhnya terfokus pada mengunyah wortelnya di dalam ruangan. Setelah makan, Salterin mempertanyakan kepala desa dengan kecurigaan yang jelas. Mengapa semua kemurahan hati dan kebaikan yang berlebihan ini terhadap kami? Apakah kamu berniat menjadikan kami pelayanmu atau apa? Pria itu menjawab dengan tenang dan penuh kesedihan, seolah mengingat kenangan yang menyakitkan. Tidak, putriku, sampai beberapa hari yang lalu monster-monster mengganggu desa ini. Mereka menyerang kami tanpa henti dan melahap orang-orang kami tanpa ampun. Dia melanjutkan. Tetapi seorang pelancong tunggal melewati tanah kami, membunuh semua monster itu dan menyelamatkan desa dari kehancuran yang pasti. Itulah mengapa orang-orang kami sekarang hidup dalam keselamatan dan kedamaian. Dan tentu saja, setelah menyaksikan kepahlawanan pelancong yang mengembara itu, saya memutuskan bahwa mulai sekarang, saya akan menyambut setiap orang yang lewat yang memasuki desa kami, kata kepala desa dengan nada hormatnya. Saat dia menceritakan kisah itu kepada Salterin tentang penyelamat mereka di sini, Salterin menyadari bahwa penyelamat ini hanya bisa Mikoto. Jadi dia bertanya kepada kepala desa tentang dia. Pria baik itu menjawab bahwa Mikoto sudah pergi dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Setelah itu Salterin hanya berkata sangat baik lalu menanyakan mengapa penduduk desa membenci setengah manusia begitu dalam. Kepala desa menjawab dengan jelas, karena mereka adalah binatang tanpa akal dan mereka merupakan ancaman besar bagi manusia. Salterin menjawab sangat baik dan meninggalkannya untuk pergi ke kamarnya untuk tidur, tetapi sebelum dia menutup matanya, hatinya mulai menyiksanya.
Setelah semua, dia telah menipu pria dermawan ini dengan menyelinapkan Frau ke rumahnya tanpa memberitahunya identitas aslinya. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menunda rasa bersalah ini sampai nanti Salterin tidur dan keesokan paginya. Dia terbangun dengan teriakan ketakutan dari penduduk desa yang berteriak monster, monster menyerang desa. Dia bergegas menuju sumber teriakan tersebut. Merasakan sesuatu yang aneh mengalir melalui tubuhnya, dia melirik tangannya dan melihat matanya berubah warna dengan cara yang mencurigakan dan mengganggu. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Sesuatu yang benar-benar aneh sedang terjadi padaku. Monster itu menjepit Saltarine, siap untuk menghabisinya. Sampai Frau cepat turun tangan dan menghancurkan tengkoraknya. Dia kemudian menyatakan dengan sarkasme bangga, yang tersisa hanyalah ayam jantan untuk membanggakan diri. Pada saat itu sekelompok tentara kebetulan lewat dekat desa dan menyaksikan kekuatan luar biasa Frau. Mereka terkejut, tetapi para penduduk desa yang dilanda ketakutan tidak melihat apa-apa pada Frau selain monster. Dengan ketakutan mereka memerintahkan dia untuk pergi segera. Saltarine mencoba membelah temannya, tetapi semua usahanya gagal. Frau mendekati pria baik hati yang telah menjamu mereka malam sebelumnya dan berkata padanya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih untuk makan malamnya, lalu dia pergi dan Saltarine pergi bersamanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, kelompok tentara yang sama yang telah menyaksikan kekuatan Frau tiba-tiba muncul dan menangkap mereka berdua. Ya, keduanya dibawa ke kerajaan Remedol dan dijebloskan ke penjara untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi beberapa saat kemudian, Hawthorne masuk ke sel untuk membebaskan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka ditangkap karena manusia tidak diizinkan bepergian dengan setengah manusia. Lalu dia menambahkan bahwa dia tahu kebenarannya. Dia telah melihat Frau dengan berani membela Saltarine, dan kepala desa telah berterima kasih padanya. Untuk alasan itu dia datang untuk membebaskan mereka. Jadi mengapa dia menangkap mereka sejak awal? Mungkin dia menderita kekosongan emosional. Baik Saltarine maupun Frau merasa sangat lapar. Jadi mereka berkata kepada Hawthorne dengan logika yang aneh. Karena kamu menangkap kami, kamu bertanggung jawab untuk mendapatkan kami sesuatu untuk dimakan. Hawthorne tersenyum dan menjawab, baiklah. Lalu membawakan mereka makan siang di desa. Dia memperingatkan mereka, hanya makan siang, tolong jangan minta aku bergabung untuk makan malam juga. Mereka meyakinkannya, jangan khawatir. Saat mereka berjalan di jalan, sekelompok anak kecil mendekati mereka. Mereka berbalik ke Hawthorne menganggap Saltarine adalah kekasihnya. Dan berkata padanya dengan tawa, kamu benar-benar tahu cara memilih. Bodoh, dia cantik. Saltarine dengan cepat membalas menolak, kekasihnya. Tidak, dia sama sekali bukan tipeku. Anak-anak itu tertawa terbahak-bahak dan berlari pergi. Sementara itu Frau tidak memperhatikan apapun. Mereka terlalu sibuk mengunyah wortel. Pada saat yang sama, dua ghoul kuat tiba di kerajaan Remedhal siap untuk memulai serangan mereka. Gadis kecil itu bernama Mickey. Dan ghoul besar itu disebut Seth. Mickey memiliki kekuatan meriam yang tersegel di dalam matanya. Dan dia mulai memusatkan energinya, bersiap untuk menghancurkan gerbang. Mickey menembakkan meriamnya. Segala sesuatu di depannya meledak dengan ganas. Dan semua orang yang berdiri di depan Saltarine langsung terbunuh. Setelah melepaskan ledakan energi besar itu, kekuatan Mickey sepenuhnya terkuras, menyebabkan dia berubah menjadi anak kecil selama 5 menit. Seth melihat kesempatan untuk mengambil alih kerajaan sendirian dan bergegas menuju semua orang untuk membunuh mereka. Beberapa tentara yang putus asa mencoba menghentikan kemajuan Seth. Tetapi mereka seperti orang bodoh yang mendorong dinding. Apakah mereka tidak bisa melihat ukuran gajah ini? Seth tidak memberi mereka waktu lama. Dalam beberapa saat dia membantai mereka dan menghancurkan kepala mereka dengan pukulan brutal. Pada saat kritis itu, Saltarine merasakan tubuhnya terbakar dengan demam. Matanya berputar menjadi bentuk yang menakutkan. Dia berlari menuju ghoul tanpa berpikir. Hawthorne mencoba menahannya dan menghentikan kegilaannya. Tetapi dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. Seth melihatnya menyerang ke arahnya dan bergerak untuk menyerangnya. Tetapi Frau melompat untuk melindunginya dengan memberikan tendangan cepat.
Namun itu tidak mempengaruhinya sedikit pun. Gol menjijikan itu membutuhkan seluruh pasukan untuk menghadapinya. Frau berteriak kepada Hawthorne untuk membawa Saltrin dan melarikan diri. Aku akan mengurus ini. Frau melancarkan serangan demi serangan terhadap Seth. Semua itu sia-sia. Pada saat yang sama Hawthorne mulai mengevakuasi penduduk desa dari bahaya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Saltrin telah menghilang. Tentu saja kita semua tahu persis kemana dia pergi. Pada saat itu Frau berada di ambang kematian, Seth telah mempersiapkan serangan akhir yang dimaksudkan untuk mengakhiri hidupnya. Dan Frau hampir menyerah pada nasibnya, tetapi suara Saltrin menerobos keputusasaan saat dia berteriak, "Jangan sekali-kali menyerah, Frau." Kata-kata ini memberi Frau cukup kekuatan untuk mengumpulkan sisa tenaganya dan melancarkan serangan hebat pada gol. Namun segera setelah itu, dia pingsan. Begitulah hasil yang diharapkan bagi siapapun yang mengikuti nasihat Saltrin dalam situasi hidup dan mati. Ketika Seth melihat Saltrin, dia mencemooh dengan sinis. "Kau datang lagi, sangat baik, datang dan terima hukumanmu," dan menyerang ke arahnya untuk membunuhnya. Saltrin merasakan tubuhnya semakin panas, matanya semakin bergeser, kondisinya telah mencapai titik bencana. Seth menyerangnya. Namun dalam satu gerakan cepat dari Saltrin, lengan besarnya terlepas. Betapa ajaibnya. Akhirnya gadis ini menunjukkan sedikit kegunaan. Di tempat lain, Mickey, gol kedua, duduk di bawah pohon di luar kerajaan. Menunggu kekuatannya kembali, agar dia bisa melancarkan serangan lain. Tiba-tiba Makoto muncul di depannya dengan suara yang menenangkan. "Halo," gadis itu membeku dalam keterkejutan. Dia tidak merasakan keberadaan siapapun di belakangnya. Makoto memotong pohon itu menjadi dua dengan satu ayunan. Dan berkata, "Bersiaplah. Aku akan memotongmu sekarang." Wajah Miki berubah melalui setiap nuansa keterkejutan dan teror. Lalu Makoto menambahkan dengan dingin dan kesombongan mematikan. "Jika aku membunuhmu sekarang saat kau lemah seperti ini, aku tidak akan merasakan kebahagiaan dalam pertarungan. Tunggu sampai kekuatanmu kembali sepenuhnya. Lalu aku akan membunuhmu." Betapa memalukannya. Kembali ke Saltrin yang tersenyum dengan percaya diri seperti seorang pemenang setelah memotong lengan Seth. Tetapi Seth mengeluarkan tawa marah yang keras dan menantangnya. "Aku akan membunuhmu terlepas dari apapun." Dia menyerang maju memberikan pukulan dengan semua kekuatannya. Tetapi Saltrin memblokirnya dengan satu tangan tanpa usaha. Pada saat ini kekuatan Mickey hampir pulih. Dan dia memutuskan sudah waktunya untuk memulai pertarungannya dengan Makoto. Keduanya berdiri berhadapan. Siap untuk konfrontasi yang menentukan, Mickey melepaskan kekuatan mata gol di dalam dirinya, mengaktifkan kekuatan baru yang disebut Sendo. Beberapa mata bercahaya muncul di sekelilingnya dan dia mengirim salah satunya untuk meminta bala bantuan. Sedangkan untuk Seth, setelah menyadari bahwa Saltrin jauh lebih kuat darinya, dia menggeram marah. "Kalau begitu, aku akan menunjukkan kanonku yang terisi penuh." Dia mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam kanonnya, bertujuan untuk menghabisinya dalam satu ledakan. Dan meledakkan seluruh area percaya bahwa dia akhirnya telah membunuh Saltrin. Betapa bodohnya dia, tetapi Saltrin muncul dari awan asap tanpa terluka seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia memberinya senyuman tipis, dan kemudian langsung mengakhiri hidupnya dengan pedangnya. Seth akhirnya menemui akhir hidupnya dan pertempuran pun berakhir. Saltrin memandangnya dengan mata terbelalak. Tetapi dia tidak bisa berdiri lama, dia langsung terjatuh karena kelelahan. Sementara itu, Mickey mendengar ledakan yang disebabkan oleh Seth sebelum kematiannya dan terkejut berkata, "Suara apa itu? Apakah Seth menggunakan meriamnya? Siapa yang dia lawan di sana?" Tiba-tiba Makoto berkata padanya dengan dingin, "Fokus padaku," dan memotongnya menjadi dua. Namun itu hanya ilusi, Mickey masih hidup dan bersiap untuk menghadapi dia. Mikoto mendominasi pertempuran dan dalam satu gerakan, dia menghancurkan semua mata Mickey sekaligus. Terkejut oleh kekuatan yang luar biasa, dia bertanya dengan putus asa, "Bagaimana kamu bisa sekuat ini?" Makoto menjawab dengan ejekan yang jelas, "Kamu lemah." Lalu dia menambahkan dengan ejekan yang lebih tajam, "Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi kecuali meriammu. Jangan khawatir, aku tidak akan melarikan diri."
Dan dia menusukkan pedangnya ke kakinya sendiri. Mickey yang marah karena penghinaannya menembakkan meriamnya ke arahnya. Tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh pada Mikoto. Setelah itu energi Mickey habis. Dan dia kembali ke bentuk anak-anaknya sekali lagi. Mikoto menendangnya 2 kali seolah-olah dia hanyalah sebuah bola. Tetapi sebelum menghabisinya, dia tiba-tiba teringat kenangan dari masa kecilnya dan menahan diri untuk tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia membutakan mata monsternya dan mematahkan tanduknya, mencabutnya dari kekuatan Ghoul yang pernah dimilikinya. Saat Makoto meninggalkan area itu, anjingnya muncul. Ya, luar biasa, seekor anjing yang bisa berbicara. Anjing itu berkata padanya, "Aku mencium salterin di dalam. Dan sepertinya dia memiliki kekuatan yang sama sepertimu, Makoto." Makoto terkejut. Menjawab, "Aku benar-benar terkejut, sangat terkejut." Lalu dia menambahkan, "Ayo pergi," dan keduanya pun pergi. Setelah 1 hari penuh, Salterin terbangun di tempat tidurnya dengan Frau di sampingnya. Pada awalnya ketakutan menyergapnya, dia percaya Seth masih hidup. Tetapi Hawthorne menenangkannya dan memberitahunya bahwa dialah yang telah mengalahkannya. Frau menceritakan semua yang terjadi. Dan Salterin tidak bisa percaya bahwa dia telah melakukan semua itu. Dia meragukannya dengan mengatakan pasti ada kesalahan. Hawthorne memberitahunya dengan tenang. "Aku butuh kamu dan Frau bersamaku untuk sesuatu yang penting," dan dia membawa mereka ke para penjaga. Para penjaga sangat terkesan dengan mereka karena telah menyelamatkan kerajaan dan sama sekali tidak memperhatikan Frau yang merupakan setengah manusia. Hawthorne membawa mereka ke penjara untuk menunjukkan Mickey, yang dia temukan tidak sadarkan diri di luar kerajaan. Dia menunjukkan bahwa Mickey adalah Ghoul berbahaya dan bisa menyerang mereka lagi kapan saja. Inilah alasan dia memanggil Salterin dan Frau. Karena mereka adalah satu-satunya yang mampu menghadapinya. Salterin langsung setuju dan masuk untuk melihat Mickey. Mickey terbangun dan mundur ketakutan, menolak untuk berbicara dan berkata dengan pahit, "Aku adalah Ghoul dan ketika kekuatanku kembali, aku akan membunuh kalian semua." Dia mengumpulkan sedikit kekuatan yang tersisa dan melemparkan pukulan lemah ke arah Frau. Tetapi setelah melihat Mickey, Salterin merasa tertarik pada kepribadiannya dan kekuatannya. Dia berkata, "Ceritakan padaku kisahmu." Mickey berkata dengan sedih bahwa seharusnya dia baik-baik saja. Jika bukan karena anak laki-laki yang telah memukulinya, mematahkan tanduknya, dan meninggalkannya, Salterin merasa terkejut namun sekaligus bersemangat. Karena dia menyadari bahwa Mickey sedang berbicara tentang Mikoto. Salterin memperingatkannya, "Apa kamu tidak tahu bahwa para penjaga mengeksekusi Ghoul?" Mickey menunduk dalam kekalahan dan berkata, "Tidak ada bedanya, hidup sudah cukup kejam." 2 kata ini menggugah emosi Salterin dengan tekad lembut. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengurusnya dalam hitungan detik." Salterin memerintahkan Frau untuk membuka pintu sel. Dia meraih Mickey dan melarikan diri bersamanya. Para penjaga bergegas menuju Hawthorne dan memberitahunya bahwa Ghoul telah melarikan diri. Hawthorne bertanya dengan tenang, apakah Salterin dan Frau aman? Para penjaga menjawab dengan tidak percaya. Mereka adalah yang membantu dia melarikan diri. Hawthorne dan para penjaga mengejar mereka. Dia mencapai mereka saat berlari, berusaha putus asa untuk menghentikan mereka, tetapi Frau terjatuh dari punggung kuda. Hawthorne berteriak mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Namun tidak ada dari mereka yang memperhatikannya sedikit pun. Salah satu penjaga bergegas mendekat dan membawa Hawthorne seekor kuda agar dia bisa mengejar mereka di gerbang kerajaan. Tetapi dalam sekejap, seluruh tempat itu hancur dari muka bumi. Semua orang membeku dalam keterkejutan, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Sebelum mereka bisa mulai memprosesnya, seorang Ghoul bertopeng muncul di samping mereka. Ini adalah bala bantuan yang dipanggil Mickey, namanya Sumeragi, dikenal sebagai Ghoul bertopeng. Sumeragi mendekati Mickey dengan nada mengejek dan jelas penuh penghinaan. "Aku tidak menyangka bahwa menghancurkan kerajaan manusia seberat ini bagimu semua. Tapi tunggu, hanya 3 manusia yang mati, tidak, maksudku 4. Dia merujuk pada yang keempat, yaitu Mickey sendiri. Mickey menjawab dengan tajam, "Apakah kamu gila? Aku adalah Ghoul seperti kamu." Sumeragi menjawab dengan sinis, "Di mana tandukmu? Di mana matamu?
Kamu tidak lebih dari manusia sekarang. Dan seperti mereka, kamu akan mati. Mickey terjatuh ke tanah, kehilangan harapan dan berkata putus asa, "Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau dan bunuh aku." Dan saat Sumeragi bersiap untuk mengakhiri hidupnya, Saltrin muncul dengan berteriak, "Siapa yang kamu kira akan kamu bunuh, bajingan? Siapapun yang berani menyentuh gadis ini. Saat aku berdiri di sini, aku akan mengoyaknya menjadi berkeping-keping." Dia tertawa dengan berani. Dan Frau melangkah maju untuk berdiri di sampingnya. Saltrin berbisik kepada Frau dengan gemetar putus asa, "Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang, Frau?" "Pergelangan kakiku terasa longgar dan lututku bergetar," jawab Frau dengan dorongan semu. "Jangan khawatir, Saltrin, kamu kuat. Bukankah kamu mengalahkan gol yang lain?" Sumeragi mendengar seluruh percakapan mereka dan bergegas menuju mereka untuk membunuh mereka sebelum mereka melanjutkan obrolan. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh mereka, sebuah suara bergema di dalam pikirannya, "Tunggu, jangan bunuh dia." Sumeragi segera mematuhi perintah itu, berbalik dan meninggalkan mereka tanpa terluka. Setelah dia menghilang, Saltrin dan Frau duduk menatap kerajaan yang kini hancur total. Mereka mulai mengingat kembali kenangan mereka. Kemudian Saltrin, sambil melihat sekeliling, berkata, "Apa ini? Kita punya seseorang di sini yang mentalnya hancur, tanpa bisa diperbaiki." Dia merujuk pada Hawthorne. Saltrin mendekati Hawthorne dan menamparnya dengan keras. Tanpa bisa diperbaiki, dia mengacu pada Hawthorne. Saltrin mendekati Hawthorne dan menamparnya dengan keras. Berkata tajam, "Bangunlah dan kumpulkan dirimu. Kuatlah Hawthorne, kita tidak punya makanan, tidak ada senjata, tidak ada air dan kita ingin makan." Hawthorne terkejut oleh ketegasan dan kenyataan suram mereka. Akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya, mereka semua memutuskan untuk menuju kerajaan tetangga yang direkomendasikan Mickey. Karena dia telah mempelajari wilayah itu sebelum serangan yang dia coba lakukan. Mereka mencapai desa dan masuk ke sebuah penginapan untuk menyewa kamar. Tetapi pemilik penginapan langsung menolak, mengatakan tidak ada tempat untuk manusia setengah di penginapanku. Saat itu, Hawthorne melangkah masuk dan berkata, "Jangan khawatir, aku yang akan mengurus ini." Dan memang dia berhasil mengatasinya, meyakinkan pria itu untuk membiarkan mereka tinggal. Mereka naik ke kamar, dan Hawthorne mengeluarkan dompetnya, menyerahkannya kepada Saltrin dan memperingatkannya dengan frustrasi yang putus asa. "Pergi belikan kami makanan dengan ini, tetapi aku peringatkan, jangan habiskan semuanya. Ini semua yang tersisa di dunia ini sejak aku bertemu denganmu. Nasib buruk telah mengejarku tanpa henti, uangku lenyap, kerajaan runtuh, mengapa sialmu begitu bencana, Saltrin?" Dia menjawab dengan tawa mengejek, "Jangan khawatir, aku akan kembali dengan dompet ini kosong." Dan berjalan keluar. Setelah Saltrin pergi untuk membeli makanan, Hawthorne duduk di tanah, tenggelam dalam kesedihannya dan berkata pahit, "Aku adalah seorang prajurit yang siap mati untuk tugasku. Namun orang-orang yang aku dedikasikan hidupku untuk melindungi sudah mati. Semuanya lenyap dalam 1 detik." Dia menambahkan lemah, "Aku tidak bisa berpura-pura berani lagi." Frau mendekatinya dan dengan lembut mengelus kepalanya. Meyakinkannya dengan lembut, "Jangan khawatir, kamu cukup kuat dan kami adalah dukunganmu." Hawthorne mendapatkan kembali sedikit kekuatannya dan berkata, "Kamu benar," lalu berdiri berharap bisa meringankan suasana. Mickey menyaksikan adegan itu dengan keterkejutan mendalam. Bagaimana bisa Frau memperlakukan manusia dengan begitu baik? Dia bertanya padanya dengan kekaguman, "Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu benar-benar unik di antara manusia setengah. Kamu sangat cantik." Frau menjelaskan bahwa dia telah ditekan dan diperlakukan dengan sangat buruk oleh manusia sepanjang hidupnya, hingga dia bertemu Saltrin yang mengubah dunianya menjadi lebih baik. Dan karena itu, dia juga berubah. Mickey diyakinkan oleh kata-katanya, dan kekagumannya terhadap Saltrin semakin kuat. Dia meminta Frau untuk memberinya nama yang bisa dia panggil. Jadi Frau menamainya Karot dan Mickey menerima nama itu dengan bahagia. Sementara itu, Saltrin berjalan melalui jalan, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Selama perjalanannya, dia berkata pada dirinya sendiri, "Sejak aku meninggalkan rumah, semuanya terus berantakan. Aku tidak tahu apakah ini sialku, atau hanya kebodohan orang lain."
Dia duduk untuk merenung dan memikirkan tujuan perjalanannya. Saat dia duduk, dia mendengar suara yang familiar mendekat. Dia melihat ke atas dan itu adalah Makoto. Ya, momen yang ditunggu-tunggu dari pertemuan mereka akhirnya tiba. Makoto berkata padanya dengan sopan, "Rambutmu terlihat cantik setelah dipotong." Ngomong-ngomong, Saltrin menjawab, wajahnya memerah karena malu, "Terima kasih, itu sangat baik darimu." Kemudian dia mengajukan pertanyaan eksistensial yang dalam kepada Makoto. Mengapa ada begitu banyak perpecahan antara spesies? Manusia membenci setengah manusia dan memerangi mereka. Goal membenci manusia dan membunuh mereka. Mengapa dunia seperti ini? Makoto menawarkan teorinya yang terdengar keras. Bayangkan seorang setengah manusia membunuh ibu seorang anak tepat di depan matanya. Anak itu tumbuh dengan kebencian membara di hatinya. Jika anak itu membunuh setengah manusia yang membunuh ibunya, tidak ada yang akan menyalahkannya. Tetapi apakah kebencian akan berhenti di situ? Tentu saja tidak. Dia akan terus membunuh semuanya. Sampai yang terakhir, lalu dia menyelesaikannya dengan dingin, hanya sebuah teori, tentu saja. Saltrin berdiri di sana merenungkan kata-katanya. Kemudian menyatakan, "Aku telah membuat keputusan dan menemukan tujuan perjalananku. Aku akan berusaha menyatukan semua spesies dan menghentikan konflik antara semua orang." Mikoto memperingatkannya bahwa jalan ini akan dipenuhi dengan kotoran terburuk dan kesulitan, tetapi Saltrin menjawab dengan tekad yang mantap, "Aku bisa menahan sedikit rasa sakit." Dia kemudian meminta Mikoto untuk bepergian bersamanya, tetapi dia menolak, mengatakan, "Aku lebih suka kemudahan bepergian sendirian." Dia hanya menjawab, "Baiklah." Dan Makoto melanjutkan perjalanannya. Saat dia berjalan, anjingnya berkata kepadanya, "Dia masih melihatmu, mengapa kamu tidak melihatnya kembali?" Makoto menjawab, "Jika aku melihat kembali, itu akan seperti memberitahunya bahwa aku ingin pergi bersamanya. Dan aku tidak mau itu." Di tempat lain, seorang pria bernama Sumeragi, pria yang sama, yang menghentikan Sumeragi dari menyerang Saltrin, sedang menghadapi Ghoul bertopeng. Sumeragi bertanya padanya, "Mengapa kamu menghentikanku? Aku hampir menyelesaikannya." Sumeragi menjawab dengan tegas, "Aku menyelamatkan kamu. Kamu tidak tahu seberapa kuat dia. Dia akan membunuhmu." Sumeragi bertanya padanya, "Dan siapa yang memberitahumu untuk menghentikanku?" Sumeragi menjawab dengan belak-belakan, "Kamu akan segera mengetahuinya. Tampaknya masalah ini melibatkan konspirasi besar." Pada saat itu, pemandangan kembali ke Hawthorne yang melihat seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu berjalan mendekatinya dan bertanya, "Apakah kamu masih hidup?" Lalu memeluknya. Anak laki-laki itu mulai menceritakan kisahnya. Dia telah menjaga perpustakaan seperti biasa ketika seorang wanita tiba-tiba muncul dan menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Dan kemudian dia mendapati dirinya tertransportasi ke dalam hutan. Dipenuhi rasa takut, dia mengembara sampai dia mencapai kota. Hawthorne menyadari dari cerita anak itu bahwa orang yang menyelamatkannya adalah penyihir hutan. Ketika Saltrin mendengar kata penyihir, dia berkata kepada Hawthorne dengan semangat, "Kita harus pergi berterima kasih padanya. Atau apakah kamu ingin menolak kebaikannya, prajurit?" Tentu saja dia tidak peduli tentang prajurit atau kebaikan. Dia hanya ingin bertemu penyihir itu. Semua orang beristirahat semalaman, bersiap untuk mengunjunginya di pagi hari. Tetapi Carrot diam-diam melarikan diri di tengah malam dan bertemu dengan Sumeragi yang menawarkan untuk mengembalikan kekuatan Ghoul-nya dengan syarat bahwa dia memberinya informasi yang cukup tentang Saltrin. Dia ragu dalam kebingungan, terjepit antara rasa takut dan loyalitas. Tetapi rasa takut yang dia tanamkan padanya akhirnya mendorongnya untuk menerima syarat samar-samarnya. Keesokan harinya, kelompok itu mencapai tempat tinggal penyihir yang ternyata tidak lebih dari sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi. Mereka masuk ke dalam apa yang menyerupai tavern jus, di mana mereka disambut oleh Win yang berkata, "Kamu telah menghormati kami dengan kehadiranmu." Dia memeriksa mereka dengan seksama lalu berkomentar dengan nada sarkastik, "Saya melihat di sini seorang manusia, seorang setengah manusia, dan seorang ghoul. Apakah ini sebuah peternakan atau koktail spesies?" Saltarin memotongnya dengan antusias, "Itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah kamu mengajarkan kami sihir secepat mungkin."
Ketika dia menyajikan minuman kepada mereka, dia mengklaim bahwa hatinya baik dan dermawan, tetapi bisakah dia benar-benar dipercaya? Dia hanya beberapa saat lagi untuk menagih mereka untuk masa lalu dan masa depan mereka. Hawthorne bertanya padanya mengapa dia menyelamatkan anak laki-laki itu. Winnie menjelaskan bahwa dia kebetulan berada di perpustakaan ketika dia merasakan energi besar menuju kota. Dia melangkah keluar dan menemukan anak laki-laki itu di sana. Jadi dia menyelamatkannya. Hawthorne yang bersyukur berkata, "Kamu telah menyelamatkan seorang prajurit dari kerajaanku. Kamu memiliki terima kasih terdalamku." Winnie tersipu dan menjawab dengan malu, "Sama-sama." Saltarin bertanya padanya tentang sihir dan mantra. Dan Winnie menjawab bahwa ada banyak jenis. "Serangan dan pertahanan," kata Saltarin cepat. "Jadi ajarkan aku apa saja?" Ketika Hawthorne bertanya padanya mengapa, Saltarin menjelaskan bahwa sejak awal perjalanannya, dia tidak pandai bertarung dengan pedang seperti dia, maupun kuat secara fisik seperti Frau. Dan dia membutuhkan cara untuk melindungi dirinya dan teman-temannya. Frau yang percaya padanya berkata, "Kamu kuat, Saltarin. Kamu adalah orang yang mengalahkan Seth." Tetapi Saltarin menjawab, "Saya bahkan tidak ingat mengalahkannya." Winnie menyatakan, "Baiklah, saya akan mengajarkanmu sihir dengan 3 syarat. Pertama, kamu tidak boleh pernah membicarakan apa yang terjadi di sini kepada siapapun. Kedua, kamu harus mematuhi saya tanpa pertanyaan. Dan ketiga, kamu harus membayar saya $1.000.000 tunai." Saltarin terkejut dan berseru, "1 juta? Saya bahkan sulit membayar makanan saya, bagaimana saya bisa membayar itu?" Winnie yang melunak berkata, "Baiklah, mengingat situasimu, saya akan menerima semua uang yang kamu bawa." Saltarin menatap Hawthorne yang berkata dengan tegas, "Saya tidak akan memberikan apapun padamu." Dia memohon, "Hawthorne, apakah saya lebih penting atau uang itu?" Dia menjawab dingin, "Uang." Jelas merasa putus asa, Saltarin meminta Hawthorne untuk mengajarinya seni pedang sebagai gantinya. Meskipun hubungan antara kedua hal itu dipertanyakan, mungkin itu hanya batasan anggaran mereka yang menyedihkan. Mereka pergi keluar dan Hawthorne memberinya sebatang tongkat untuk menyerangnya. Saltarin menyerangnya dengan segenap kekuatannya. Tetapi Hawthorne dengan mudah memblokir serangannya. Sementara itu, Carrot teringat kata-kata Sumragi. "Lihatlah mereka melalui mata sendomu." Dan ketika dia melakukannya, dia melihat bahwa Saltarin memiliki energi magis yang sangat besar. Kejutan melanda dirinya atas besarnya apa yang dia temukan. Hari berlalu dan kelompok itu bersiap untuk pergi. Tetapi Winnie mengingatkan mereka bahwa sudah larut dan mengundang mereka untuk menginap di tavernnya. Mereka semua dengan senang hati menerima kecuali Hawthorne, yang dipanggil Winnie untuk menunjukkan sesuatu secara pribadi. Setelah meminum 2 gelas, Winnie akan tidur ketika Frau masuk. Winnie memarahi dia, "Aku belum melihatmu dalam 3 tahun temanku. Kamu telah mengubah bentukmu meninggalkan kekuatanmu. Dan sekarang kamu hidup seperti makhluk manusia." Frau menjawab dengan sederhana, "Ya." Frau meminta Winnie untuk mengajarkan sihir Saltarin. Winnie menjawab, "Permintaan teman adalah perintah. Tetapi kamu juga akan membayar 1 juta. Ambil waktu untuk mengumpulkannya." "Aku tidak terburu-buru." Frau setuju dengan gembira. Mereka mengakhiri percakapan mereka. Dan Winnie menyajikan Frau jus wortel segar, sesuatu untuk menenangkan tulang sisi kelincinya. Keesokan harinya Winnie mulai mengajarkan Saltarin dasar-dasar sihir. Dan Saltarin sangat senang, tetapi Winnie membuatnya berlari dengan cemberut sampai dia kehabisan napas. Kemudian memintanya berlatih bertarung pedang dengan Hawthorne. Saltarin memprotes, "Di mana sihir dalam semua ini?" Winnie menatapnya dengan tajam dan berkata, "Aturan nomor 2, kamu mengikuti perintah tanpa diskusi." Saltarin patuh melepas jaketnya dan melanjutkan latihan dengan Hawthorne. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu." Tetapi saat dia menyerangnya, Hawthorne tiba-tiba teringat apa yang dia lihat malam sebelumnya. Winnie telah menunjukkan padanya visi Saltarin membunuh Seth, dan memberitahunya bahwa siapapun yang memiliki energi yang sangat kuat disebut monster. Hawthorne menjawabnya, "Tetapi gadis ini memiliki hati yang baik." Winnie menantangnya, "Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya." Kembali ke pertarungan, Saltarin pingsan, dan Hawthorne menjatuhkannya ke tanah. Dia berkata, "Ini adalah salah satu dasar dari seni pedang. Menjatuhkanmu dengan kakinya." Winnie mengamati mereka sambil bergumam,
Kamu melahirkan seorang anak yang baik. Moria Hawthorne melindungi Saltarine sama seperti kakekmu melindungi nenekku. Sialan, bisakah kamu percaya dia cucunya? Tiba-tiba dua sosok muncul, satu dari suku Kadal dan yang lainnya dari ras elf. Mereka datang kepada Winnie meminta bantuannya untuk menghilangkan ghoul yang tersal di hutan. Dia membawa mereka masuk dan meminta rincian. Mereka menjelaskan bahwa seorang ghoul telah menghancurkan kerajaan tetangga 2 hari yang lalu dan sebagai hakim tanah mereka adalah tugas mereka untuk melindunginya. Winnie setuju untuk pergi bersama mereka untuk memecahkan segel. Tetapi dengan satu syarat. Saltarine dan teman-temannya harus ikut serta mereka sampai di lokasi dan Winnie mulai memecahkan segel yang ditempatkan pada ghoul. Saltarine mencoba berbicara dengannya. Tetapi manusia kadal itu mendengus tajam. Dia sedang bekerja, tetaplah di belakang, cukup dengan campur tanganmu. Saltarine mengobrol santai dengan manusia kadal. Dan Frau serta Mickey mengamati bahwa dia benar-benar tidak membedakan antara spesies. Sementara Hawthorne mendekati Kapten Elf dan bertanya tentang tentaranya. Dia tidak melihat mereka selama pertempuran. Kapten itu memberitahunya bahwa Elf mengkhususkan diri dalam menembakkan panah dan bersembunyi di antara pepohonan. Hawthorne meledak marah. Jadi kamu berniat mengorbankan suku Kadal, sementara tentaramu bersembunyi di pepohonan. Saltarine mendengar ini dan bergabung dalam argumen, berteriak kepada Kapten Elf, betapa menjijikkannya kata-katamu. Kapten itu terkejut. Saltarine berteriak lagi, bagaimana kamu bisa begitu pengecut? Jadilah seorang pria, berhentilah bertindak seperti anak kecil. Sebelum Saltarine bisa menyelesaikan, seorang ghoul berpakaian jubah pendeta muncul. Milia. Semua orang terkejut. Mereka mengharapkan ghoul yang tersal, bukan dia. Milia melihat Mickey dan menganggap dia telah mengkhianati ghoul dan berpihak pada yang lain. Dia berkata, aku akan menghancurkanmu. Saltarine mendengarnya dan berteriak, aku yang membawanya ke sini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Milia dengan marah melepas topinya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka memakai topi. Jika mereka hanya akan melepasnya juga. Dia menyerang mereka dengan rambutnya, tetapi Frau memblokir serangan itu di tempat lain. Sumeragi. Dan Sumeragi adalah otak di balik semua masalah ini. Sumeragi telah mengirim Milia untuk menguji kekuatan Saltarine. Dan itu dari ghoul yang tersilet. Sumeragi melihat Makoto lewat dan berkata dengan gembira, bagus. Aku lapar. Aku akan mengajaknya makan siang. Sumeragi menjawab dengan menyesal. Malang sekali, dia seharusnya lewat di waktu yang lain. Sebelum Sumeragi bisa menyelesaikan ucapannya, Mikoto sudah meluncurkan kepala Sumeragi ke udara. Mikoto berkata kepada Sumeragi, dia mendekatiku tiba-tiba. Jadi aku tidak tahu harus berbuat apa kecuali mengakhiri dengan satu serangan. Apakah aku seharusnya berpura-pura berjuang sambil membunuhnya? Sumeragi tertegun dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Mikoto menjawab dengan tenang, mematikan. Aku adalah orang yang akan memusnahkan semua ghoul. Pemandangan kembali ke Saltarine dan kelompoknya. Saat ghoul yang tersilet bergabung dalam pertempuran monster pohon raksasa, Hawthorne merancang rencana baru untuk mengalahkan ghoul raksasa itu. Dia bertanya kepada Winnie apakah dia memiliki cukup kekuatan untuk menjatuhkannya. Dan dia menjawab, aku punya, tetapi aku perlu beberapa persiapan. Dan cukup waktu untuk melakukannya. Sangat baik, kata Hawthorne. Dia mengumpulkan semua orang dan mengumumkan strateginya. Orang-orang Kadal dan Elf akan mengepung ghoul raksasa sampai Winnie menyelesaikan mantranya. Sedangkan untuk Saltarine, kita akan menggunakannya sebagai umpan untuk Millie. Kemudian Frau dan aku akan menyerang dari belakang. Komandan Elf memerintahkan tentaranya untuk bertarung bersama orang-orang Kadal. Menyadari bahaya mengancam semua orang secara setara, semua spesies bersatu melawan ghoul yang membuat Saltarine merasa senang. Dia menyaksikan persatuan antara ras yang berbeda. Tetapi kemudian dia mendengar Mickey dari belakang berkata, lihat, semua orang bersatu untuk membunuh ghoul. Pemandangan yang menggembirakan bagi manusia. Saltarine berteriak sekuat tenaga memanggil semua orang, mari kita bentuk aliansi di antara kita sekarang. Semua orang mendengar teriakannya dan bertanya-tanya dengan tidak percaya apakah gadis ini sudah gila. Ghoul pohon membungkus cabangnya di sekitar Saltarine, meremasnya dengan erat dan berkata, aliansi, kamu benar-benar manusia yang bodoh. Tidakkah kamu tahu bahwa ghoul lahir dari kebencian terhadap manusia? Hanya ide aliansi membuat perutku sakit. Seolah-olah dia memiliki perut. Bagaimanapun ghoul pohon itu meremasnya lebih keras.
Menambahkan katakan aliansi lagi saat kamu berada dalam genggamanku. Frau mencoba menyelamatkannya tetapi Go Mili menghentikannya. Kemarahan meluap-luap di dalam Saltarini. Matanya berubah dan dia mematahkan batang pohon itu sambil berteriak, aku akan mengajarkanmu beberapa sopan santun. Winnie berlari ke arahnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saltarine menjawab dengan tenang, jangan khawatir, aku mulai mengendalikan kekuatan ini. Sementara setelah mengalahkan Sumeragi, Makoto mencoba membunuh Sumeragi. Tetapi Sumeragi menangkap pedangnya dan berkata, mari kita bicarakan ini dengan damai. Makoto sangat bersemangat. Dan situasinya tampak siap untuk meningkat kembali ke Saltarini yang sekarang menatap Ghoul Mili dengan niat membunuh Ghoul pohon itu berkata kepadanya. Kekuatanmu adalah kebalikan persis dari energi Ghoul yang berarti keberadaanmu adalah kesalahan murni. Saltarini terkejut dengan kebenaran ini tentang dirinya sendiri. Ghoul pohon melanjutkan, jika kau ingin menciptakan aliansi antara kita, maka bunuh dirimu sendiri di sini. Dan sekarang Winnie ikut campur berteriak, jangan percayai dia. Dia mengatakan ini karena dia takut padamu. Saltarine bertanya padanya, apakah aku benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh semua Ghoul? Winnie menjawab dengan tenang, ya baiklah. Saltarine berkata tegas. Dia berteriak lagi memanggil Ghoul pohon dan Milia. Aku menawarkanmu aliansi sebelumnya dan kau menolak. Sekarang aku membatalkan permintaan itu. Aku memerintahkanmu untuk beraliansi dengan kami. Atau aku akan memusnahkanmu saat ini juga. Milia menjadi marah dan mengikat Saltarine dengan rambutnya mengatakan, aku sudah membiarkanmu berbicara cukup lama. Saltarine tertawa memotong rambutnya dan menerjang maju mendaratkan pukulan yang membuat Milia terjatuh ke tanah. Senyum jahat muncul di wajah Milia. Ghoul pohon berkata kepada Saltarine, kau baru saja tertawa, bukan? Kau pasti menikmati bertarung. Aku juga dulu menikmati membunuh manusia sepertimu. Saltarine membalas dengan tajam. Jangan bandingkan dirimu denganku, aku tidak seperti dirimu, aku manusia dan aku memiliki perasaan. Ghoul pohon menjawab, sekarang giliran saya untuk bersenang-senang. Tetapi sebelum pertarungan bisa dimulai, dia menambahkan, aku akan menyingkirkan gadis tidak berguna di sampingmu. Saltarine berkata, dia bukan Ghoul sepertimu. Ghoul pohon menjawab, mungkin dia dari jenisku. Tetapi jika dia terus mempermalukan dirinya seperti ini, kematian lebih baik daripada hidup baginya. Saltarine yang marah melompat maju untuk melindungi Ghoul rambut dari serangannya dan berteriak, aku akan mengakhiri dirimu sekarang. Saltarine menyerang Ghoul pohon besar itu dengan segenap kekuatannya, dan dengan satu pukulan menghapusnya dari muka bumi. Dengan demikian Saltarine mengalahkan Ghoul untuk kedua kalinya. Energinya sepenuhnya terkuras dan kelelahan terlihat di wajahnya. Winnie berkata padanya, kau telah melindungi hutan. Dan kami semua di sini, semua orang berterima kasih padanya atas tindakan heroiknya. Dan Saltarine sangat senang tepat sebelum pingsan. Tetapi Hawthorne menyadari bahwa Milia telah melarikan diri selama malam itu. Malam itu semua ras merayakan bersama. Sementara Saltarine tidur, Mickey mengirim salah satu matanya untuk memberitahu Sumeragi tentang apa yang terjadi, hanya untuk menemukan dia berdiri di samping tubuh Sumeragi yang terpenggal. Dia bertanya dengan tidak percaya siapa yang melakukan ini padanya. Sumeragi menjawab. Mickey terkejut bahwa Sumeragi selamat. Dan dia memberitahunya bahwa dia berhasil bernegosiasi dengan Mikoto. Sebuah negosiasi yang berakhir dengan membangun perdamaian antara manusia dan Ghoul. Sementara anjing Mikoto berkata padanya, ini adalah pertama kalinya kau mempercayai Ghoul. Apakah kau yakin dengan apa yang kau lakukan? Mikoto menjawab, aku tidak mempercayainya, kepercayaanku hanya ada pada Saltarine. Saltarine terbangun dan menuju ke tavern, di mana dia melihat semua ras duduk bersama mendiskusikan hal-hal dengan damai. Dia mengawasi mereka dengan sukacita yang luar biasa, kebahagiaan murni di puncaknya. Winnie datang kepadanya dan berkata, ukir pemandangan ini dalam ingatanmu. Itu akan memberimu kekuatan positif nanti. Saltarine menjawab, baiklah. Perayaan berakhir dan orang-orang kadal, komandan dan elf kembali ke hutan. Saltarine duduk dan berkata dengan sedih, aku harus meninggalkan tempat ini, aku tidak seharusnya tinggal di satu lokasi terlalu lama. Dia melanjutkan dengan mendalam, seseorang di luar sana sedang mengawasi kekuatanku dan mengujinya dimanapun aku pergi. Kesialan mengikutiku, aku harus bepergian sendirian, agar tidak ada orang lain yang terluka karena aku. Hawthorne memandangnya dan berkata, sendirian? Omong kosong apa itu, kita akan tetap bersamamu tidak peduli apapun kan? Frau menjawab, tentu saja. Saltarine memberitahu mereka
Tetapi kamu mungkin akan terluka karena mereka menjawab dengan tekad yang kuat tidak masalah selama kita bersama teman kita. Saltrin dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan air mata mengalir di pipinya. Keesokan harinya semua orang bersiap untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Winnie. Dia memberitahu mereka pintuku akan selalu terbuka jika kamu ingin kembali. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kota lain melewati gerbang. Para penjaga memperingatkan mereka bahwa ada vampir di daerah tersebut. Menyerang gadis-gadis cantik. Saltrin merasa cemas dan meminta mereka untuk berkemah di tempat lain, tetapi Hawthorne menjawab dengan sarkasme. Gadis cantik, Saltarain. Aku yakin dia tidak bermaksud padamu. Dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Mereka memasuki kota. Dan kebencian jelas terlihat di mata manusia terhadap Frau. Sangat jelas bahwa setengah manusia sangat tertekan di tempat ini. Mickey menjadi marah dan berkata kepada Saltrin, gunakan kekuatanmu dan hukum manusia-manusia ini karena mengejek Frau. Tetapi Saltrin menolak. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku melawan manusia. Mickey sangat kecewa dan sedih. Mereka sampai di hotel untuk menyewa kamar. Tetapi Frau dengan cepat pergi bersama Mickey untuk membeli sesuatu untuk menutupi telinganya, agar dia bisa tinggal bersama mereka dalam perjalanan. Frau melihat wortel dan tidak bisa menahan diri. Dia pergi untuk membeli beberapa, tetapi manusia memperlakukannya dengan sangat buruk. Setelah menjualnya, dia melemparkan uang itu ke tanah dan memaksanya untuk mengambilnya sendiri. Mickey menyaksikan seluruh adegan itu. Kemarahan memenuhi dirinya dan dia merasa sangat jijik terhadap manusia. Sementara itu Saltrin dan Hawthorne telah mencapai kamar dan menyiapkan barang-barang mereka. Hawthorne berkata padanya dengan khawatir, aku khawatir untuk Mickey. Aku tidak ingin dia melakukan sesuatu yang akan dia sesali nanti. Dia bersama Frau sekarang dan dia menyaksikan penindasan manusia secara langsung. Aku takut bagaimana reaksinya. Saltrin segera menjawab, baiklah, aku akan pergi membawa mereka kembali. Mickey duduk berbicara dengan Frau berkata, mengapa kamu tidak melawan manusia? Setelah semua yang mereka lakukan padamu, Frau menjawab, di masa lalu, aku memang melawan dan berjuang, tetapi sekarang aku hanya merasa damai ketika aku bersama orang-orang seperti Saltrin. Mickey berdiri dan berkata dengan suara sedih, aku pikir Saltrin berbeda dari manusia lainnya, tetapi dia mengecewakan harapanku. Dia memiliki kekuatan besar namun dia tidak menggunakannya untuk membantu temannya melawan manusia. Dia meninggalkan Frau dan berjalan pergi dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia berjalan, dia mendengar orang-orang berbicara tentang vampir. Dan dia menyadari itu adalah Ghoul, salah satu dari jenisnya sendiri. Dia memanjat ke tempat tinggi dan melihat dengan matanya. Kamu mungkin bertanya bagaimana dia masih bisa menggunakan matanya setelah kehilangan kekuatannya. Dia mempertahankan fragmen energi Ghoul yang sangat samar dan menggunakannya untuk apapun yang bisa dilakukan. Mickey melihat di mana vampir itu berada dan pergi menemuinya. Dia bertemu dengannya dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Saltrin. Bagaimana dia mengalahkan Seth dan Ghoul pohon dengan satu serangan. Ghoul yang bernama Kokachi menjadi bersemangat dan berkata, sangat baik, aku akan membunuhnya. Tetapi Mickey berkata, tidak, aku tidak ingin kau membunuhnya. Aku ingin kau memusnahkan semua orang di kota ini. Kokichi menjawab dengan ejekan, dan apakah aku harus membantai seluruh kota dan membiarkan teman-temanmu hidup? Mickey ketakutan, dia ingin berkata ya. Tetapi ketakutan mencuri kata-kata dari lidahnya. Pada saat itu Frau masuk dan berkata kepada Mickey, jangan terlalu memaksakan dirimu, Mickey. Jelas bahwa Frau telah mencari lama untuknya. Hingga kakinya kelelahan, Kokichi melirik Frau dan berkata, jadi kau adalah manusia setengah yang semua orang bicarakan. Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk sekarang agar aku bisa menyelesaikan Saltrine terlebih dahulu. Frau menghentikannya dengan berteriak, kemana kau pikir kau pergi? Ghoul itu menjadi marah dan situasi hampir meledak. Pada saat itu mata Saltrine telah berubah. Dan dia bergegas menuju lokasi Ghoul tersebut. Frau mencoba melawan Kokichi tetapi keunggulannya jelas. Dia menangkap Frau, mengangkatnya dan berkata, saatnya kau mati. Dia mencengkram gigi taringnya ke dalam tubuhnya, melepaskan kekuatan Ghoul-nya melalui gigi-giginya dan seluruh bagian atas tubuh Frau hancur berantakan. Saltrin tiba dan melihat pemandangan mengerikan tepat di depan matanya. Kemarahan menguasainya, dia mengumpulkan setiap fragmen terakhir kekuatannya dan memukul Kokichi dengan pukulan yang kuat, membuat darah memancar dari mulutnya.
Ghoul itu mencoba menyerangnya lagi dengan darahnya yang meledak tetapi itu tidak berguna. Saltrin berkata kepadanya, kekuatan Ghoul tidak mempengaruhiku dan aku tidak menyimpan dendam terhadap jenismu. Tetapi kau adalah pengecualian, aku akan membunuhmu sekarang. Kokichi memotong tangannya sendiri dan memanipulasi darah yang meledak dari situ, mengikat Saltrin dengan erat. Dia berkata, jika kekuatanku tidak mempengaruhi tubuhmu, itu akan mempengaruhi pakaianmu. Saltrin membeku, tidak bisa bergerak dan dia maju untuk menyelesaikannya juga. Miki mencoba melemparkan sedikit kekuatannya padanya. Tetapi itu tidak berpengaruh. Dia berkata kepadanya, baru saja tadi kau mencoba melindungi umat manusia. Miki berteriak, aku tidak akan membiarkanmu membunuh temanku. Kokichi tergerak untuk sesaat dan berkata, maka aku akan membunuh kalian berdua sekaligus. Dan mengumpulkan bola darah besar untuk mengakhiri hidupnya. Saltrin berkata dalam keputusasaan, lari, tetapi itu sia-sia. Pada saat itu, Frau berada di tempat lain. Setelah kematiannya, seorang gadis aneh muncul padanya seperti seorang malaikat, dan Frau memohon padanya untuk mengembalikan tubuhnya. Gadis itu berkata, kau telah mati 2 kali dalam 1 tahun. Frau menjawab, aku tahu tetapi aku harus membantu teman-temanku. Dia meminta gadis itu untuk memberikan kekuatan untuk mengalahkan Ghoul. Dan memang Frau kembali ke tempat dia berada. Apa yang terjadi pada Frau dan apa misteri ini? Ini memang aneh. Kita akan mengetahuinya nanti. Sebelum Kokichi bisa membunuh Miki, dia mendengar suara Frau di belakangnya. Tubuhnya telah dipulihkan, 2 sayap hitam menyebar dari punggungnya, matanya telah sepenuhnya berubah. Dan dia terlihat seperti monster, dia melemparkan bola darah padanya tetapi dia menelannya dalam sekejap. Ghoul itu menatapnya dengan terkejut. Dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Kurang dari 1 detik kemudian dia sudah menusuk jantungnya. Ghoul itu jatuh ke tanah. Dan Frau juga jatuh. Kekuatannya sepenuhnya habis. Saltrin dan Miki tertegun. Benar-benar tidak bisa berkata-kata atas apa yang baru saja mereka saksikan. Ghoul itu terbaring sekara dan berkata sebelum akhirnya aku akan beristirahat dan kembali padamu, Rose. Ternyata Ghoul ini telah hidup di antara manusia. Menyembunyikan tanduknya di balik gigi taringnya, dia jatuh cinta pada seorang gadis manusia dan dia juga mencintainya kembali. Dan mereka telah hidup dalam kebahagiaan sempurna. Dia menikahinya, naluri Ghoul-nya menguasainya. Dan dia membunuhnya tanpa sengaja tepat setelah pernikahan mereka. Saat itu adalah yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepada mereka sembunyikan Frau dari orang-orang sekarang atau masalah akan muncul. Dia berharap Miki memiliki kehidupan bahagia dengan teman-temannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dan hari itu berakhir seperti itu. Keesokan paginya Frau terbangun dan menemukan malaikat di sampingnya. Gadis itu datang untuk mengambil kembali kekuatan yang telah dia berikan. Energi seperti itu tidak pernah dimaksudkan untuk tetap di dunia orang hidup. Frau dengan ceria berterima kasih kepada malaikat atas apa yang telah dilakukannya. Dan gadis itu mengambil kembali kekuatannya dan pergi. Aku tahu temanku, kamu menunggu penjelasan yang tepat tentang apa yang terjadi. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Begitulah cara penulis memutuskan. Sementara itu Saltrin dan Miki pergi ke pasar untuk membeli wortel untuk memberi makan Frau, berharap itu akan membantunya pulih. Tetapi penjual wortel ternyata berbicara kasar, dan dia menghina Frau tepat di depan Saltrin dan Miki. Hanya karena dia adalah seorang setengah manusia. Saltarine meledak dengan kemarahan dan melayangkan 1 pukulan yang menghancurkan wajahnya, dan meninggalkannya di sana saat mereka berjalan pergi. Setelah melihat ini dari Saltarine, hati Miki dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayangnya untuk Saltarine kembali. Dia menyadari bahwa Saltarine benar-benar mencintai teman-temannya dan tidak mentolerir siapapun yang menyakiti mereka. Kedua gadis itu kembali ke penginapan dan menemukan Frau telah kembali ke keadaan normalnya. Semua orang sangat senang dan bertanya padanya apa yang telah terjadi. Tetapi Frau menolak untuk memberitahu mereka apapun. Kelompok itu memutuskan untuk segera meninggalkan kota. Takut tentara akan mengejar mereka setelah mereka mengetahui Saltarine telah memukul penjual itu. Di tempat lain,
Mikoto sedang berjalan melalui hutan di malam hari ketika dia merasakan seseorang mengikutinya dengan niat membunuh. Dia bersiap untuk menghadapi pengejarnya hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Milia. Masih terguncang dan ketakutan dari pemukulan brutal Saltarine, Mikoto membawanya masuk dan memasaknya makanan. Milia duduk dan makan sepenuhnya amnesia setelah apa yang terjadi. Dia memberinya makan sampai dia tertidur. Sementara dia tidur, Makoto mendekat, melepas topinya dan menyadari bahwa dia adalah seorang ghoul. Dia menyiapkan pedangnya untuk membunuhnya. Tetapi anjingnya menghentikannya dan berkata, "Dia hanya seorang gadis malang, kamu tidak boleh membunuhnya." Mikoto marah pada anjingnya dan mengangkat pedangnya ke arahnya, tetapi anjing itu terluka karenanya. Dan Mikoto kembali sadar, dia menjatuhkan senjatanya dan menutupi wajah gadis itu lagi. Dia meminta maaf kepada anjingnya karena mengangkat pedangnya melawannya. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka membunuh ghoul yang mereka temui. Setiap kali Milia mendengar kata ghoul, dia merasakan sakit kepala yang parah. Dan ingatannya perlahan mulai kembali, Mikoto membawanya, memimpin ke kota tetangga. Dalam perjalanan mereka dihadang oleh seorang ghoul yang datang khusus untuk membunuh Milia, menuduhnya meninggalkan ghoul pohon dan melarikan diri dari pertempuran ketika seharusnya dia mati di sisinya. Makoto berkata kepada ghoul itu, dia hanya seorang pendeta yang kehilangan ingatannya. Ghoul itu marah dan berteriak kepada Milia. Dan dengan teriakannya semua ingatannya kembali. Setelah ingatannya kembali, dia berkata kepadanya, aku akan membunuhmu sekarang. Tetapi ghoul itu memotongnya dengan pedangnya. Mikoto berdiri di samping mereka dan berkata, selesaikan pertarunganmu, siapapun yang selamat, aku akan membunuhnya. Milia terkejut dengan kata-katanya, dia meraih tanduknya, merobeknya dan berkata, aku bukan lagi seorang ghoul. Kau harus menyelamatkanku. Lalu dia pingsan tak sadarkan diri dalam komanya. Milia teringat pada Saltarine saat Saltarine mengalahkannya. Dan berpikir aku tidak ingin mati, aku ingin melihatnya lagi dan memang dia terbangun untuk menemukan Makoto telah merawat lukanya sedangkan untuk ghoul lainnya. Dia sangat ketakutan pada Makoto sehingga dia melarikan diri. Betapa ironisnya dia telah mengejek Milia karena melarikan diri. Hanya untuk melakukan hal yang sama persis. Milia berterima kasih kepada Makoto karena telah menyelamatkannya dan memberitahunya bahwa dia akan bepergian bersamanya mulai sekarang dan tidak akan pernah meninggalkan sisinya lagi. Dan begitulah hari itu berakhir. Beberapa waktu kemudian Hawthorne mengikuti turnamen bertarung pedang bukan karena keterampilannya yang luar biasa temanku, tetapi karena mereka kehabisan uang dan sangat membutuhkan hadiah untuk membiayai perjalanan mereka. Setelah menonton beberapa ronde pertandingan Hawthorne, Saltarine dan para gadis merasa bosan dan pergi berjalan-jalan. Sementara mereka berjalan, Frau memberitahu mereka bahwa motif sebenarnya Hawthorne bergabung dengan kompetisi bukanlah uang tetapi keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Agar dia bisa melindungi dirinya sendiri dan teman-temannya. Mickey terharu oleh kata-katanya dan berkata, di masa lalu aku biasa melawan manusia tanpa ampun. Tetapi sekarang aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap mereka. Frau mengelus kepalanya dan berkata, kerja bagus Mickey. Sementara mereka berbicara, Mikoto berjalan melewati mereka. Saltarine melihatnya dan berlari mengejarnya. Dengan susah payah Makoto membawakan segelas air. Dan berkata dengan menyesal, aku minta maaf, aku tidak bisa mendapatkan apapun selain air saat ini. Kemudian dia menjelaskan mengapa dia bangkrut. Amelia menghabiskan semua uangku untuk makanan baru-baru ini. Dan aku menuntut dia membayar sendiri, itulah sebabnya dia memutuskan untuk ikut turnamen. Dan memenangkan seluruh hadiah sendiri. Sekarang semua orang terjebak secara finansial. Temanku sementara itu, ghoul yang melarikan diri dari Mikoto, tiba di hadapan Sumeragi meminta maaf. Aku minta maaf, aku tidak bisa membunuhnya. Sumeragi menjawab, aku tahu kau melarikan diri darinya setelah kau menyadari dia lebih kuat darimu. Bukankah aku bilang aku mengamati segalanya? Pada saat itu seorang gadis kecil muncul, seorang anak dengan fitur ghoul. Dia mendekati ghoul dan berkata, angkat aku. Ghoul itu bingung. Tetapi Sumeragi memperkenalkannya sebagai ghoul bertopeng yang menciptakan Samant. Menyadari pentingnya dia, ghoul itu mengangkatnya ke punggungnya. Mereka naik ke tempat ritual khusus yang digunakan untuk memanggil lingkaran 100 ghoul. Semua ghoul berkumpul bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil. Sumeragi menjelaskan alasannya.
Jumlah gol telah menurun drastis baru-baru ini karena seorang manusia bernama Mikoto para gol menjadi marah menolak untuk mempercayainya. Tetapi gol tua itu mengkonfirmasi kata-kata Sumeragi dengan mengatakan dia membunuh mayat gol tepat di depan saya. Oh sayang kau masih hidup, aku pikir kau mati di awal. Kemudian seorang bocah kecil muncul dan berkata kepada Sumeragi, mengapa kau menakut-nakuti kami? Kita harus bersatu dan membunuhnya. Sumeragi mengeluarkan kepala saman yang terputus dan memberitahu mereka bahwa Mikoto mengalahkannya dengan satu serangan meskipun kekuatannya ini sangat mempengaruhi Todoroki. Yang adalah seorang gol itu sendiri. Sumeragi melanjutkan kebohongannya, aku tahu kau dulu mencintai Miki. Tetapi aku tidak ingin mengejutkanmu, Makoto juga membunuhnya. Dengan brutal dia menghancurkan matanya dan mematahkan tanduknya. Todoroki hancur kemudian marah. Dia berteriak, aku akan membunuh Mikoto sendiri. Dan dia berlari menuju kota tempat Mikoto berada. Semua gol mendoakan keberuntungan untuk Todoroki. Dan pertemuan pun berakhir. Saya masih tidak tahu mengapa Sumeragi sialan itu tidak berhenti berbohong. Setelah pertemuan, Jozy pergi ke Seman dan mengembalikan topengnya kepadanya. Dan memberitahu Sumeragi bahwa dia setuju untuk membantunya dengan rencananya membentuk aliansi dengan manusia. Meskipun dia tampak sangat naif dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, mereka selesai berbicara dan Jozy pergi, memberitahunya jika kamu butuh sesuatu, hubungi saya lagi. Keesokan harinya, Jozy pergi ke kota. Dia bertemu Hawthorne di jalan dan berkata, angkat aku. Hawthorne menatapnya dengan bingung, siapa ini sekarang? Dia mendekatinya dan berkata, apakah kamu tersesat, anak kecil? Dia menjawab, saya Jozy, Ratu Topeng, dan saya sedang mencari Sumeragi. Hawthorne menjawab dengan sarkasme, baiklah, saya Raja Lelucon, senang bertemu denganmu. Saya sedang ada turnamen sekarang dan saya sibuk. Tapi baiklah, saya akan membawamu ke Samuragi kesayanganmu. Dia mengantarnya ke Samuragi. Dan keduanya bertindak seolah-olah mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Samuragi tetap curiga dan tidak jelas dalam niatnya. Dia kemudian meminta Jozy untuk mendukung Hawthorne selama kompetisi karena dia membawanya dengan aman. Dia setuju dan Hawthorne pergi. Ketika Hawthorne tiba di turnamen, dia menemukan Jozy bersorak untuknya dari tribun. Semangatnya membara dan dia bertekad untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Saltarine berdiri di luar area kompetisi karena suara-sorakan mengganggunya. Lalu Sumeragi muncul di depannya untuk berbicara dengannya. Saltarine menatapnya dengan bingung. Dia tidak tahu siapa dia. Dia berkata, saya datang untuk membantumu membentuk aliansi antara manusia dan ghoul. Dia mengulurkan tangannya mengundangnya untuk bergabung dengannya. Makoto mendengar mereka. Dia masuk dengan marah dan memberitahu Saltarine untuk menjauh dari Sumeragi, menyebutnya berbahaya. Dia berkata, ghoul yang kuat dengan pengaruh besar di antara para ghoul. Sumeragi menjawab, itu adalah alasan yang lebih besar bagimu untuk bergabung denganku. Tetapi Makoto membalas, tidak, bergabunglah denganku sebagai gantinya. Dan kita akan memusnahkan semua ghoul di bumi. Saltarine berdiri bingung, terjebak di antara keduanya. Setelah berpikir dalam-dalam, Saltarine memutuskan untuk berpihak pada Makoto. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, saya tidak mendukung pembunuhan semua ghoul. Tetapi saya akan bergabung denganmu. Ketika dia menjabat tangannya, Makoto mundur dengan ketakutan dan berkata, kamu seharusnya tidak memilih saya. Lalu dia melarikan diri dengan panik total untuk alasan yang tidak dipahami siapapun. Saltarine mengejarnya untuk mencari tahu apa yang salah. Dia berhenti dan berkata, apakah kamu ingat cerita yang saya ceritakan tentang anak laki-laki yang orang tuanya dibunuh oleh ghoul? Dia menjawab, saya ingat. Dia berkata, saya adalah anak laki-laki itu. Setiap hari kebencian saya terhadap ghoul semakin kuat. Itulah sebabnya saya membunuh mereka. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang saya bunuh, api di dalam diri saya tidak pernah reda. Itu hanya membara lebih panas, jadi saya terus membunuh dan membunuh. Kamu ingin manusia dan ghoul hidup bersama. Tetapi saya tidak bisa mencapai itu. Saltarine berkata, tetapi saya ingin bepergian denganmu, Makoto. Sebelum dia bisa menyelesaikan, sebuah ledakan besar mengguncang dinding kota. Todoroki dan pasukannya telah tiba untuk membalas dendam Miki. Penduduk kota panik dan melarikan diri dengan ketakutan.
Todoroki dan anak buahnya menyebar di seluruh kota. Mencari Makoto di antara mereka adalah seorang ghoul yang datang hanya untuk tidur. Saya tidak tahu apakah dia datang untuk menyerang atau tidur siang setelah ledakan penjaga bergegas untuk membatalkan turnamen dan berteriak. Siapapun yang membunuh ghoul akan mendapatkan hadiah uang 2 kali lipat. Semua orang menjadi bersemangat kecuali Hawthorne yang tahu kekuatan sebenarnya dari ghoul. Dan dengan tenang mundur saat dia berjalan menjauh, seorang pria mendekatinya dan berkata dia akan menemaninya. Hawthorne mengenalinya dan berkata, "Kamu adalah Persis, kan?" Pria itu menjawab, "Tepat sekali. Senang mengetahui kamu masih ingat saya. Ini adalah orang yang kalah dengan cepat dari Hawthorne dalam kompetisi. Hampir tidak mendaratkan satu ayunan pedang pun." Persis berkata kepada Hawthorne, "Saya akan membunuh ghoul dan mengambil hadiah uang untuk mengejutkan keluargaku. Bagaimana kamu bisa melawan ghoul ketika kamu tidak bisa bertahan 1 detik pun melawan Hawthorne?" Sepertinya kegembiraan membutakannya, tetapi sebelum dia bisa bergerak sedikit pun petir menyambar dan Persis mati seketika tepat di depan Hawthorne. "Selamat tinggal orang bodoh." Setelah Persis jatuh, Todoroki muncul menatap dengan tidak percaya. "Saya berencana untuk membunuh kalian berdua, tetapi idiot raksasa itu mengambil seluruh serangan sendirian. Bersiaplah untuk mati." Makoto. Hawthorne melangkah maju menjawab tanpa ragu, "Saya tidak tahu siapa Makoto yang kamu bicarakan. Tetapi setelah membunuh Persis, saya tidak akan membiarkanmu pergi." Pada saat yang sama Miki dan Frau mendengar raungan menggelegar bergema di luar. Miki melepaskan salah satu mata yang tersisa untuk mengintai area dengan cepat, menemukan iblis yang datang. Todoroki di antara mereka menuju langsung ke Hawthorne untuk menghabisinya. Sementara itu Saltarine mendengar ledakan dari jauh. Makoto hanya beberapa detik lagi untuk menyerang setiap iblis yang bisa dia temukan. Dan Saltarine tidak bisa menghilangkan kecurigaan yang terbentuk di pikirannya. Apakah ini rencana Sumeragi? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Sumeragi muncul di belakangnya. Saltarine berteriak, "Bukankah ini serangan iblis? Bukankah kamu yang ingin perdamaian antara manusia dan iblis?" Sumeragi tersenyum sinis, "Benar. Tetapi saya tidak dalam suasana hati untuk berbicara dengan gadis yang tidak memilih saya. Tetap saja saya akan memberitahumu ini. 4 iblis merobek kota ini. Iblis terkuat Todoroki pergi langsung untuk membunuh teman terlemahmu Hawthorne. Saya percaya, bukankah seharusnya kamu buru-buru? Oh, dan satu hal lagi, saya tidak akan membiarkanmu lewat karena kamu tidak memilih saya." Saltarine mengepalkan tinjunya. "Jadi saya harus mengalahkanmu terlebih dahulu?" "Tepat sekali," jawab Sumeragi. Di tempat lain Mikoto telah melacak iblis yang sedang tidur. Tetapi saat dia mengeluarkan pedangnya, kekuatan aneh menyapu dirinya membuatnya pingsan di samping targetnya. Iblis itu bisa membuat siapapun yang berniat membunuhnya tertidur. Kembali di jalan, Miki dan Frau terpisah. Keduanya berlari untuk mencapai Hawthorne. Namun, Frau dicegat di tengah lari oleh iblis elang besar. Kekacauan di mana-mana. Iblis itu menggeram, "Saya tidak akan membiarkanmu mendekati Todoroki." Pada saat yang sama Saltarine meluncurkan dirinya ke arah Sumeragi dengan seluruh kekuatan. Mencapai, tidak ada hasil sama sekali. Miki di jalurnya sendiri bertemu dengan iblis tinggi dengan telinga panjang. "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Apa yang pernah dilakukan manusia untuk membuatmu menyerang?" Dia menuntut. "Iblis itu membeku kamu. Kamu masih hidup. Kami datang untuk membalas kematianmu. Untuk membunuh orang yang mengakhiri hidupmu." Miki berkedip, membalas saya benar-benar berdiri di sini." Iblis itu bersikeras, "Kamu tidak mengerti apa-apa Todoroki." Iblis itu jelas tidak bisa mengungkapkan kebenaran sepenuhnya. Todoroki sangat peduli padanya. Miki menyela, dia berkata, "Karena saya masih hidup, apakah kamu akan menghentikan serangan itu?" Iblis itu tersenyum, "Jika kamu tetap hidup mungkin." Tetapi dia melompat menyerang langsung ke jantungnya di sisi Hawthorne. Todoroki meluncurkan badai petir yang ganas. Hawthorne memblokir serangan hanya dengan pedangnya yang penyok, menghindar ke kiri dan kanan dengan langkah kaki yang putus asa. Kemudian Hawthorne melakukan gerakannya. "Saatnya," bisiknya sebelum tiba-tiba berlari menjauh. Todoroki menggeram setelah semua omongan itu. "Kamu lari, aku akan mengoyakmu." Dia mengejarnya hanya untuk terjatuh ke dalam perangkap Hawthorne. Hawthorne berputar, menghancurkan tengkorak Todoroki dengan sisi tumpul pedangnya. Topi iblis itu jatuh ke tanah pada saat Todoroki melihatnya. Kenangan tentang Miki melintas dalam pikirannya. Dia yang memberinya topi itu, dia satu-satunya iblis yang pernah memperlakukannya dengan baik. Amarahnya meledak.
kamu membunuh Mickey dengan cara yang sama. Kan? Aku akan mengoyakmu. Sementara itu, pertarungan Frau semakin memburuk. Iblis elang menjepitnya dengan cakar dan menembakkan ledakan meriam yang menghancurkan. Meninggalkannya hancur dan berdarah. Kembali dengan Mickey, dia terbaring di tanah. Saat iblis bertelinga panjang itu mengintimidasi di atasnya, manusia tidak akan pernah menerima monster sepertiku. Katanya dengan pahit, bahkan jika Todoroki bisa berdampingan dengan mereka, aku tidak pernah bisa. Mickey mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, aku yang akan menjatuhkanmu sendiri. Dia menyerang dengan semua sisa kekuatannya. Tetapi tubuh elastisnya menyerap setiap pukulan. Iblis itu membalas, memaksanya dalam perjuangan putus asa untuk bertahan hidup. Todoroki, di puncak kemarahannya, memanggil bentuk demoniknya yang penuh, sebuah avatar mengerikan yang menjulang di atas kota. Dia mengumpulkan meriam petir yang sangat besar yang dimaksudkan untuk menghapus Hawthorne dari keberadaan. Hawthorne membisikkan pada dirinya sendiri. Sepertinya aku akan mati hari ini. Tetapi setidaknya aku bisa membeli waktu sampai teman-temanku tiba. Dia berlari menuju kematian yang pasti. Dan kemudian sebuah tangan muncul entah dari mana, memblokir petir sepenuhnya. Winnie. Dia berdiri di antara mereka dengan mudah. Petir berdesir melawan telapak tangannya seperti tetesan hujan. Semua orang membeku. Winnie melangkah menuju Hawthorne dan memberinya sebuah pedang bercahaya. Aku melihatmu bertarung dengan tongkat kayu sebelumnya. Ambil ini, senjata yang nyata, satu yang bisa memotong apa saja, petir, daging iblis, apa saja. Pedang itu berdenyut di tangan Hawthorne, hidup dengan kekuatan. Todoroki tertawa. Lelucon, kamu berharap itu bisa membantunya? Dia menciptakan pedang dari murni petir dan menyerang. Hawthorne menemuinya secara langsung dan membelah petir menjadi dua. Didorong melewati batas, Todoroki mempersiapkan meriam terakhirnya yang menakutkan. Hawthorne merasakan ketakutan merayap ke dalam tulangnya. Tetapi suara bisikan Winnie bergema dalam pikirannya. Pegang pedang itu dengan keyakinan. Dan kamu bisa menang. Todoroki meluncurkan serangan, Hawthorne mengayunkan dan menghancurkan meriam dalam satu serangan, bilahnya mengukir dalam-dalam ke Todoroki. Mengirimnya jatuh dalam kekalahan. Hawthorne telah menang. Sementara itu, tubuh Frau bergetar hebat saat dia terbaring sekarat. Tetapi serpihan kekuatan malaikat yang ditinggalkan Eitra di dalamnya membangkitkan kembali anggota tubuhnya, sayap hitam bayangan menyebar di belakangnya. Frau bangkit seperti monster yang terlahir kembali dalam sekejap gerakan, dia memotong sayap iblis elang. Lalu kepalanya, pertarungan telah berakhir, kelelahan. Kosong dari semua kekuatan, Frau terjatuh di samping mayat. Kembali kepada Mickey. Dia masih sepenuhnya tak berdaya melawan iblis yang meregang itu. Tubuh elastisnya membuat serangannya menjadi tidak berguna. Tetapi tiba-tiba sebuah rencana terbentuk di benaknya. Dia berlari secepat yang dia bisa menuju tembok kota, memaksa iblis itu untuk mengejarnya. Iblis itu melayangkan pukulan besar ke arahnya. Tetapi dia menghindarinya di saat terakhir, seluruh lengannya terjebak di dalam tembok, sempurna. Mickey berpura-pura seolah-olah dia akan menembakkan meriam iblis ke arahnya. Iblis itu membeku ketakutan. Tentu saja, Mickey sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menembakkan meriam. Dia hanya ingin menakut-nakutinya. Dia kemudian mengumpulkan sisa kekuatan yang dimilikinya dan menyerang iblis itu dengan segenap tenaganya. Dan menghantamnya ke tembok. Karena penghalang batu berada di belakangnya, tubuhnya tidak bisa meregang dan dia dikalahkan oleh Mickey juga. Tetapi setelah kemenangan itu, mata Mickey redup dengan kesedihan. Iblis itu telah mengakui ketakutannya bahwa dia terlalu jelek untuk siapapun. Manusia atau iblis, untuk berteman. Berbeda dengan Todoroki yang terlihat lebih manusia dan masih memiliki harapan. Iblis yang meregang itu percaya bahwa dia tidak memiliki siapa-siapa. Sementara itu, Saltarini masih menghadapi Sumeragi. Dia menjatuhkannya dengan satu pukulan, mengirimnya terjatuh ke tanah. Saltarine mendorong dirinya kembali bangkit, menggertakkan gigi dan berteriak. Aku harus mengalahkanmu. Aku perlu mencapai teman-temanku. Dia mengumpulkan kekuatannya. Aku akan memaksakan jalanku jika perlu. Tiba-tiba Sumeragi mengangkat tangannya dengan santai. Baiklah, aku menyerah. Silakan, kejar mereka dengan kecepatanmu sendiri. Saltarine berkedip bingung, tetapi dia menerima mundurnya Sumeragi,
putus asa untuk bergabung dengan rekannya. Sebelum dia pergi, dia menoleh kembali, setelah aku memperbaiki situasi dengan Makoto, aku akan menjadi orang yang mengulurkan tangan untuk kerjasama. Sumeragi tersenyum samar dan mengangguk. Tetapi ketika Saltarini akhirnya tiba di medan perang, setiap pertarungan sudah berakhir, semua orang aman, dan dia terlambat untuk semuanya. Keesokan paginya, Miki membangunkan Todoroki setelah lukanya diobati. "Selamat datang kembali," katanya lembut. Todoroki membuka matanya perlahan, berpikir bahwa dia telah mati. Karena Miki berada tepat di sampingnya, tetapi dia memberitahunya bahwa dia masih hidup dan begitu juga dia. Todoroki meledak dalam tangisan. Terharu dengan kebahagiaan, sebuah pemandangan yang begitu menyentuh bahkan burung-burung di dekatnya akan menangis. Di dekat sana, Saltarine duduk bersama Hawthorne membahas peristiwa malam sebelumnya. Dia masih tidak bisa memahami bagaimana Hawthorne berhasil mengalahkan seseorang seperti Todoroki sendirian. Hawthorne menjelaskan semuanya, termasuk peran Winnie. Saltarine sangat senang bahwa Winnie masih menjaga mereka. Saat itu, Winnie memberitahu kelompok tentang tujuan mereka selanjutnya. Legadia, sebuah kota di mana manusia, iblis, setengah manusia, dan setiap ras hidup bersama tanpa diskriminasi. Semua orang setuju dengan segera bersemangat untuk tempat dengan kesetaraan sejati. Keesokan harinya, Winnie mengucapkan selamat tinggal dan melancarkan mantra teleportasi untuk kembali ke hutan, berjanji akan mengunjungi mereka lagi. Setelah dia menghilang, Saltarine mendekati Todoroki dan mengundangnya untuk bergabung dalam perjalanannya. Dia bertekad untuk membentuk aliansi antara manusia dan iblis. Todoroki ragu, tetapi akhirnya setuju. Namun, dia bersikeras bahwa dia akan bepergian sendirian, bukan dengan kelompok. Dia akan melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk mendukung mimpinya dari bayang-bayang. Serius, meninggalkan Miki setelah semua itu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi sendirian. Dalam perjalanan keluar dari kota, dia bertemu Sumeragi. Todoroki menatapnya dengan marah. "Mengapa kamu berbohong padaku dan memberitahuku bahwa Miki sudah mati?" Sumeragi mengangkat bahu, "Karena aku merasa begitu, hadapi saja." Todoroki meledak dalam kemarahan. Tetapi sebelum dia bisa mengangkat tangan, Sumeragi menikamnya dari belakang dan mengakhiri hidup Todoroki. Dia menjatuhkan mayatnya seperti sampah. "Pergi bicaralah dengan teman-temanmu dan sampaikan salam dariku," katanya dengan mengejek. Merujuk pada teman-teman yang sudah meninggal yang menunggu di sisi lain, kemudian dia mengumumkan tujuan berikutnya Legadia. Dan berjalan pergi. Setelah pertempuran berakhir, Milia bergegas mencari Mikoto untuk membangunkannya dari mantra tidur yang dilemparkan oleh iblis tidur. Sementara Mikoto tidur, kenangan masa lalunya muncul kembali. Untuk memahami masa lalu Mikoto, ceritanya harus diceritakan dari awal. Jauh di masa lalu, seorang pria tua hidup dengan istrinya di sebuah desa yang tenang. Suatu hari suami pergi berburu dan istri pergi mencuci pakaian di tepi sungai. Saat dia menggosok cucian, dia melihat sesuatu mengapung di hulu. Sebuah perahu raksasa berbentuk buah persik melayang ke arahnya. Di dalamnya ada seorang bayi. Dia membawa anak itu pulang. Dan pasangan itu membesarkannya sebagai anak mereka sendiri, menamainya Mikoto. Ketika Mikoto tumbuh dewasa, dia meninggalkan rumah untuk mencari orang tua kandungnya. Dan untuk menemukan mengapa dia ditinggalkan di sungai, dalam perjalanannya dia bertemu dengan seekor anjing di pinggir jalan. Dia memberinya sepotong dango untuk dimakan. Untuk kejutan Mikoto, anjing itu berbicara seperti manusia. Anjing itu berterima kasih padanya dan meminta untuk menemani perjalanannya. Mikoto setuju. Mereka bepergian sampai mereka mencapai sebuah desa terdekat. Mikoto membagikan tujuannya. Dia ingin menemukan orang tua kandungnya. Anjing itu hanya mengangguk. Tiba-tiba, teriakan ketakutan menggema di seluruh desa. Orang-orang berteriak bahwa iblis telah muncul. Mikoto berlari menuju suara jeritan. Dia ngeri dengan apa yang dilihatnya. Seekor iblis sedang melahap penduduk desa dan meraih seorang anak kecil. Selanjutnya anjing itu memohon kepada Mikoto untuk lari. Tetapi Mikoto mengencangkan genggamannya, "Aku tidak bisa lari dan membiarkan seorang anak mati di depanku." Dia berteriak kepada iblis untuk berhenti. Iblis itu menatapnya dengan marah dan menyerang dengan niat membunuhnya. Seluruh tubuh Mikoto bergetar ketakutan.
Serangan iblis itu datang, anjing itu berpaling, yakin Mikoto telah mati, tetapi kemudian sebuah raungan keluar dari tenggorokan Mikoto. Sebuah kekuatan aneh mengalir melalui dirinya, mengisi anggota tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dia melawan balik dengan mengayunkan senjata dan melukai iblis dalam satu serangan. Semua orang terkejut, orang-orang merayakannya sebagai pahlawan. Pada saat itu mata Mikoto berubah. Sebuah kilau berbentuk hati muncul di dalamnya. Sejak hari itu penduduk desa mulai memanggil Mikoto untuk membunuh iblis. Dia melupakan tujuan awalnya dan membunuh setiap iblis yang ditemuinya. Akhirnya dia mencapai Pulau Raja Iblis. Dia mengalahkannya dan memotong tangannya. Raja Iblis bersumpah satu hal. Karena kamu mengalahkanku, para iblis tidak akan pernah berkumpul melawan manusia lagi. Tetapi waspadalah Makoto, Kishi akan datang untukmu. Makoto berpura-pura tenang. Tetapi ketakutan merayap di hatinya, mencari keselamatan. Dia membangun rumah di dalam hutan yang dalam. Dia berlatih dan menunggu Kishi yang dijanjikan. Sebuah kehidupan kesepian yang menghancurkan mengikuti. Suatu malam seorang iblis datang kepadanya bukan untuk bertarung tetapi untuk meminta, "Aku bisa menyamar di antara manusia. Dan aku jatuh cinta pada seorang wanita. Kami menikah dan kami memiliki seorang anak. Tetapi naluri iblis saya membunuhnya secara tidak sengaja. Bunuh aku sebelum aku membunuh anakku juga." Mikoto ragu tetapi iblis itu terus memohon. Akhirnya Mikoto mengabulkan permintaannya dan mengakhiri hidupnya. Dia kemudian bergegas ke desa untuk mencari anak itu. Dia menemukan anak laki-laki terikat di pohon. Penduduk desa memukulinya tanpa ampun. Mikoto menuntut mengapa kalian menyakitinya. Mereka berteriak karena dia seorang iblis. Lihat tanduk di kepalanya. Mikoto bertanya apakah dia menyakiti salah satu dari kalian. Penduduk desa berteriak tetap menjauh. Kita akan membunuhnya. Mikoto melihat kepada anak laki-laki yang berbisik, "Aku minta maaf," karena dilahirkan kata-kata itu menusuk hati Mikoto. Dia berteriak kepada para penduduk desa. "Mulai hari ini anak ini berada di bawah perlindunganku, tidak ada yang boleh menyentuhnya lagi." Dia membawa anak laki-laki itu ke rumahnya di hutan. Begitu mereka masuk, anak itu berkata, "Aku lelah hidup, semua orang membenciku. Tolong bunuh aku dan akhiri semuanya." Makoto melihatnya dengan tenang. "Tidakkah kau ingin membalas dendam pada ayahmu?" Kemudian dia mengaku, "Aku yang membunuhnya." Dia menyerahkan pedangnya kepada anak itu. "Jika kau ingin balas dendam, bunuh aku." Anak itu teringat senyuman ayahnya. Dia mengayunkan pedang itu tetapi tidak bisa melukai Mikoto. Kekuatan iblis tidak berpengaruh pada tubuh Mikoto. Mikoto berkata, "Kau lemah sekarang, kau belum bisa membunuhku, aku akan membesarkanmu. Sampai hari kau cukup kuat untuk memotongku." Anak itu menatap tajam, "Aku akan membunuhmu dan membalas dendam untuk ayahku." Lalu berpaling dan pergi tidur. Setelah anak itu meninggalkan ruangan, anjing itu mendekati Makoto dan bertanya pelan, "Mengapa kau tidak memberitahunya yang sebenarnya? Mengapa kau tidak memberitahunya ayahnya memintamu untuk membunuhnya?" Makoto menundukkan pandangannya. Anak itu sudah menderita cukup, dia kehilangan keluarganya. Dan orang-orang memperlakukannya lebih buruk dari monster. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Dia mengepal tangannya, "Aku ingin semua kebencian itu diarahkan padaku. Dan aku sendiri, apa pengorbanan yang menyentuh hati." Tetapi anak itu tidak tidur. Dia telah mendengar setiap kata yang dipertukarkan antara Makoto dan anjing itu. Mulai hari itu mereka hidup bersama. Makoto tidak lagi merasakan kesepian yang menghimpit hidupnya sebelumnya. Tetapi kedamaian tidak pernah bertahan lama karena Kishi akhirnya telah tiba dan dia di sini untuk membunuh Makoto. Ketika Makoto merasakan kehadiran Kishi, dia segera pergi ke anak laki-laki itu. Dengar dia berkata lembut, "Tidak peduli apa yang terjadi, tersenyumlah, tertawalah di hadapan kesulitan. Selama kau melakukan itu, aku akan selalu bersamamu dan aku akan selalu melindungimu." Kemudian dia pergi untuk menghadapi Kishi. Pertarungan itu brutal. Kishi memotong lengan Makoto. Kemudian kakinya Makoto hampir tidak bertahan tetapi dia menolak untuk jatuh. Dengan sisa kekuatannya dia menggigit pedangnya di antara giginya dan mengayunkan Kishi di wajahnya, tetapi energinya habis sepenuhnya. Dan dia terjatuh di tanah tidak bisa bergerak. Sementara itu anak laki-laki itu berhasil melarikan diri dari usaha anjing untuk menghentikannya. Dia mengikuti aroma dan mencapai medan perang hanya untuk menemukan Mikoto terbaring di genangan darah. Mikoto tersenyum samar, "Jadi kau datang setelah semua.
Anak itu berlutut di sampingnya gemetar. Apa yang dia lakukan padamu? Makoto berbisik, perjalananmu dimulai sekarang, kau harus belajar menerima dirimu sendiri. Atau kau tidak akan pernah bisa berjalan di samping orang lain. Anak itu terisak, hidup ini tidak berarti tanpa dirimu. Makoto mengulurkan tangan dengan sisa percikan kekuatannya. Selama kau tertawa, kau akan menemukan aku di sampingmu. Dan aku akan melindungimu. Pada saat itu kekuatan Makoto mengalir ke dalam tubuh anak itu. Kishi mengerahkan seluruh kekuatannya dan meledakkan area tersebut, berniat untuk membunuh mereka berdua. Tetapi saat debu mengendap, anak itu berjalan melalui ledakan sambil memegang pedang Makoto. Kekuatan iblis dari darahnya menyatu dengan kekuatan yang diberikan Makoto kepadanya. Dan dalam sekejap dia memotong lengan Kishi. Sebelum Kishi bisa mengucapkan sepatah kata pun, tanduk anak itu tumbuh lebih besar, lebih tajam, dan dia memotong Kishi menjadi dua. Pada saat itu, anak itu membuat keputusannya, dia akan mengambil nama Makoto. Dan dia akan mengabdikan hidupnya untuk memburu setiap iblis yang telah memutarbalikkan dunia ini dengan kehancuran. Sebuah tekad baru lahir, Makoto yang baru lahir, dan begitulah anime ini berakhir. Kita tidak tahu kapan musim berikutnya akan dirilis. Tetapi begitu dirilis, kami akan merangkumnya segera. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Sampai jumpa lain waktu.